Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Gilang Adi Winata dan dua rekan saya Raden Galih B Saputra dan M Khatib Sidiki. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil tugas hukum cyber tentang kasus kejahatan di dunia maya. Soalan yang pertama, kasus kejahatan dunia maya yang ada di Indonesia dalam kurun waktu maksimal 4 tahun terakhir, yang berjudul kasus BPJS Kesehatan Mei 2021. Jelaskan latar belakang kasus tersebut terjadi. Pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yakni BPJS Kesehatan.go.id diduga diretas buntutnya. Dia milik 279 juta penduduk Indonesia, diduga bocor dan dijual forum online bernama Riot Forums. BPJS Kesehatan akui ada kemungkinan peretasan data 279 juta warga RI, data yang dijual seharga 0,5 Bitcoin sekitar 84 juta kurs 20 Mei 2021. Tersebut berisi nick, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Menurut pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, disimpulkan bahwa sampel data tersebut diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Kominfo pun akhirnya mengajukan pemutusan akses terhadap tautan link untuk mengubah data tersebut, termasuk memblokir Riot Forum sebagai langkah antisipasi mencegah penyebaran data yang lebih luas. Terkait dengan kebocoran data ini, BPJS Kesehatan Kominfo dan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, sempat disebutkan digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) oleh tim periksa data. Salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut adalah penggugat ilmu periksa data mendorong dilakukannya asesmen penilaian terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikan ke publik. Kemudian saya akan menjelaskan dampak yang muncul terhadap masyarakat. Buntutnya, data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Riot Forum. Kemudian kerugian apa saja yang mungkin terjadi? Terkait kebocoran data ini, BPJS Kesehatan, Kominfo, dan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, sempat disebut akan digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN oleh tim periksa data. Baiklah, saya akan menjelaskan pasal apa saja yang bisa dikenakan kepada pelaku. 1. Pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT berbunyi ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dari atau dokumen elektronik. Dan ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Gilang Adi Winata dan dua rekan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.